Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita lagi, nama saya Sahrial. Seperti biasa, kami akan mengadakan tausiah sore hari ini. Hari apa nih, Ustaz? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Tema kita pada hari ini tentang apa, Ustaz? Terserah. Ya. Tentang kesehatan lah, Kesehatan. peduli kita pada kesehatan. Oke. Berikut tema kita kesehatan itu akan kita ambil satu kisah, Ustaz, ya. Iya. Tentang pengalaman saya sendiri lah, Ustaz, Ya. ya. Tentang baik, Ustaz, kita lanjutkan. Iya, baik. Mengenai masalah kesehatan, apakah begitu penting kita mengutarakannya? Benar, karena tanpa kesehatan kita, Ustaz, kita payah beribadah, Ustaz. Iya, betul. Betul nggak, Ustaz? Betul. Sakit perut misalnya, Iya. mencret, Allahu Akbar, grup isi perut itu, Ustaz. Iya. Kemudian sakit kepala, pusing. Pusing. Sehingga nanti kalau kita pusing, Ustaz, akibatnya apa? Nanti timbullah gejala-gejala penyakit mah, Ustaz. Seperti yang telah saya rasakan lebih kurang, Ustaz, ya, dulu 15 hari yang telah lalu, Ustaz. 15 Padahal hari. itu 1 bulan sebenarnya itu, Ustaz, 1 sakit. bulan ya. Oke, Ustaz. Bagaimana menurut tanggapan Ustaz tentang masalah penyakit ini? Apakah cobaan bagi kita atau musibah atau bagaimana, Ustaz? Iya. Seharusnya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah saya tumpangkan kepada MC saya. Alhamdulillah hari ini kami dapat bersama kembali. Sudah lama, hampir 2 bulan kami Ya, tak hampir bersama. 2 bulan, Ustaz. Ya. Kebersamaan hari ini suatu kehormatan bagi saya karena dia MC senior saya. Baik, terima kasih. Masalah kesehatan. Ya. Apakah itu ujian atau cobaan? Ya, Ya. cobaan. Pertama Atau musibah, Ustaz. atau musibah. Ya. Ya. Yang pertama kita harus berpikir husnuzon. Husnuzon berbaik sangka Berbaik kepada sangka. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita diberi Allah ujian, lalu kita sabar menerima ujian, lalu semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ujian. Ujian. Ya. Ujian untuk mengukur kadar keimanan kita. Ya. Tapi kalau ujian itu datang kepada kita lalu kita jauh dari Allah, maka itu perlu kita koreksi. Mungkin bisa saja itu Kenapa merupakan jauh? cobaan. Ya, kenapa jauh, Ustaz? Kenapa Dari jauh? Allah. Betul. Nah. Jadi nikmat sehat ini akan terasa apabila kita pernah sakit. Seperti yang dialami oleh saudara saya MC. 15 hari 15 hari. sakit. Itu luar Asam biasa. lambung, Ustaz. Asam lambung. Asam lambung. Makan tidak mau, tidur payah. Tidur payah. Pokoknya bicara pun nggak bisa sebesar ini, Ustaz. Iya, iya. Kecil. Kecil. Mungkin inti saya pun pada waktu itu, Ustaz, entah mungkin bagaimana lah inti nasib saya, Ustaz. Ya itu. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Ya, lanjut. Silakan, Ustaz. Oh ya, pertanyaan berikut, Ustaz. Itu, Ustaz, yang tadi itu kalau musibah bagaimana, Ustaz? Ya, musibah. Ya. Yang dikatakan musibah terhadap penyakit itu contohnya. Nah, seperti sekarang, Ustaz. Apakah corona itu masuk musibah? COVID ya. COVID itu. COVID ya. Ya, sebenarnya kita ambil dari sisi baiknya saja. Ya. Jadi bagi orang yang memandang itu adalah ujian, bagi sebagian orang memandang itu adalah musibah. Musibah. Jadi sebenarnya ujian dan musibah tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Orang meninggal kita sebut musibah. Musibah menimpa dia. Ujian juga. Ujian. Sekarang kan banyak kebakaran. Banjir bandang. Gempa bumi. Gunung meletus segala macam, Ustaz. Apakah itu tanda-tanda mau kiamat atau bagaimana, Ustaz? Itu salah satu termasuk fitnah akhir zaman. Jadi fitnah akhir zaman ini kata Al-Azhari rahimahullah, maka fitnah itu adalah kumpulan ujian dan cobaan. Maka salah satu fitnah akhir zaman terjadinya gempa, terjadinya banjir, gunung meletus, maka itu adalah ujian. Dan ini pernah terjadi sebelum kita. Sebelum kita ya, pernah terjadi. Seperti Nabi Nuh. Sudah pernah ada banjir. Banjir bandang luar Kemudian biasa. apalagi asap yang tebal itu. Asap yang tebal, kabut yang luar biasa. Panas yang berkepanjangan. Dan kematian para ulama itu juga termasuk fitnah akhir zaman, musibah. Ujian juga pada zaman. Jadi ketika Allah ingin menghancurkan dunia ini, maka Allah tarik para alim ulama. Dicabut satu persatu. Ditarik satu persatu. Seperti rumah kita kebakaran, apa yang kita selamatkan?
maka yang kita selamatkan adalah barang-barang Perlu. yang berharga. Berharga. Nah, begitu juga Allah ingin menghancurkan alam ini, Diambil barang-barang berharga. yang berharga, ulama, Lama. ilmu diambil. Ya, pun Gitu. anak Anak pesantren. Gitu. Apakah menurut Ustaz ini gejala lain daripada musibah? Apa pula manfaat? Ya, Ada enggak manfaat sekitar misalnya gempa bumi tadi itu ya. manfaatnya bagi kita, ada enggak? Yang pertama sebagai teguran bagi kita. Teguran. Maka kita jadikan musibah bencana yang terjadi di hadapan mata kita, maka ini kita jadikan sebagai teguran untuk diri kita. Oh, teguran untuk buat diri kita. Iya, teguran. Nah, itu yang pertama yang kita ambil teguran. Ini contoh-contoh sekarang kan banyak ulama-ulama sudah meninggal. Sudah meninggal. Yang hafiz Quran ya kan? Syekh Ali Jabir sudah ya. meninggal. Jadi kita kembali kepada kesehatan tadi. Ya. Sebelum kesehatan itu diambil yang punya, maka coba-coba kita mempersiapkan diri. Ya. Banyak beramal lah. Banyak beramal. Selagi kita sehat. Ya. Banyaklah sering-sering ke masjid. Itu salah satu mengingatkan kita. Iya, betul. Boleh jadi selama ini mungkin si sakit jarang ke masjid. Jarang bersedekah. Boleh jadi Ustaz. Iya. Ya kan? Jarang berbuat baik. Ya saja. Jadi dengan itu mungkin Allah coba diri kita, diri orang lain juga, Ustaz. Makan permisah mungkin, Ustaz. Ya. Makanya kata Nabi, gunakan 5 sebelum datang yang 5 perkara. Yang pertama, Ustaz. Yang pertama salah satunya adalah gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah sakit untuk beramal payah. Payah. Seperti kemarin. Ya. Saya akan tak mau lagi dunia ini. Ya, betul, Ustaz. Takut. Itu serba takut. Takut pergi ke sini nanti pingsan. Iya. Ya kan? Apalagi pakai Honda, Ustaz. Masuk ke parit misalnya. Iya. Kemudian yang kedua, Ustaz? Yang kedua, gunakan kayamu sebelum datang miskin. Maka selagi kaya, berderma. Kuat-kuat berinfak. Iya. Tidak mau misalnya 10.000 satu hari, baru 20.000. Kamu Oh, ringan misalnya 20.000, terserah. Yang jelas impak sedekah itu perlu. Karena besok ditanya mana, Ustaz? Iya. Apa yang terjadi? Bahkan besok setelah sholat ditanya, ada enggak manusia itu berimpak? Itu ditanya, Ustaz. Maka ada satu ungkapan, bersedekahlah maka engkau akan kaya. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Tapi bersedekahlah maka engkau akan kaya. Ya, betul. Yang ketiga, Ustaz? Yang ketiga, gunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Artinya kesempatan itu untuk beramal. Waktu banyak. Gunakanlah untuk beramal, Ustaz. Gunakan untuk berbuat baik. Kemudian yang keempat, Ustaz? Nikmatani ma'bunun fihi makasiran minan nas. Ya. Sesungguhnya manusia itu tertipu, kata Rasulullah. 2 nikmat. As-sihah, nikmat sehat, wal fara', nikmat kesempatan. Jadi sebenarnya kita ini sedang tertipu kita oleh kesempatan dan kesehatan. Yang keempat, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Muda-muda ini anak muda, jago saja. Ya, bekerjalah untuk duniamu. Seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Akan selama-lamanya. Itu bukan hadis, Ustaz. Itu pepatah itu atau oleh siapa itu biasanya, Umar bin Khattab kalau nggak salah. Pepatah dia atau peribahasa dia. Yang kelima, Ustaz, hidupmu sebelum datang masa kematian. Betul, Ustaz? Betul. Itulah. Jadi sebelum kita meninggal ini, Ustaz, bersiap-siaplah bekal untuk menghadapi hidup di akhirat. Karena kita ini taubahan seperti musafir ya, yang dalam perjalanan. Ya. Maka siapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan adalah takwa. Betul. Karena perjalanan kita masih panjang. Ibarat kita pergi ke Sumbar, jauh. Mungkin 1 hari atau 2 hari. Kalau jalan kaki. Kalau pakai mobil ya lah sebentar. 4 jam 5 jam sampai. Oke, Ustaz. Jadi kesimpulan dari masalah kesehatan itu yang bisa kita ambil berapa macam kira-kira, Ustaz? Kita sampaikan 2 saja. 2 saja. Kesimpulan dari tausiah yang singkat tentang kesehatan ini, yang pertama,
kesehatan itu sangat mahal harganya. Iya, Ustaz. Betul, Ustaz. Nah, Kesehatan sangat itu mahal mahal harganya. Iya. Yang kedua, Ustaz? Yang kedua, sebelum kesehatan itu berubah Jadi menjadi kesakitan kesakitan atau kematian. Kan kesakitan itu kematian tuh, Ustaz. Kematian. Maka gunakanlah waktu. Gunakan sebaik-baiknya. Baik. Jangan terlena karena tipuan dunia. Ya. Karena dunia ini tak ubahnya seperti sayap nyamuk. Bisa terbang. Seimbang. Harus seimbang. Kalau tidak, bisa sebelah aja nggak mau, Ustaz. Nggak mau dia. Jadi maksudnya gini mungkin, Ustaz. Ya. Harus seimbang kehidupan kita di dunia ini untuk mencapai kehidupan di akhirat. Harus seimbang. Artinya dunia perlu, akhirat perlu. Ada orang dunia saya perlu, Ustaz. Iya. Akhirat sedikit. Ada orang yang perlunya akhirat, dunia tinggal. Yang bagusnya perlukanlah kedua-duanya. Karena kita hidup di dunia, di atas permukaan bumi. Iya. Untuk bekal di akhirat. Itu mungkin masuk, Ustaz. Bisa jadi. Bisa kita pakai. Itu menurut kita. Mungkin menurut orang banyak. Ya, silakan. Ini menurut pendapat kami. Menurut pendapat orang lain silakan komen. Terserah Anda mau komen tentang masalah nyamuk ini, silakan. Oke, Ustaz. Kita cukupkan dulu kesimpulan. Ada, Ustaz, kesimpulan lain? Itu saja. Kesimpulan. Itu saja ungkapan kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit pun tidak bisa salah, ya, Ustaz. Yang penting ada. Oke, saya Sarya dan ini Ustaz Sulaiman. Waktu dan sudah kita persiapkan, Ustaz, ya. Kalau ada nanti komentar silakan. Ini dulu pada berapa minggu lalu kami tidak hadir karena itu tadi penyebabnya, Ustaz, ya. Mungkin kedepannya kita akan tampil lagi, Ustaz. Ya, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.